Puji nama Tuhan, kita sangat bersuka cita pada sore hari ini. Sebab kita kaum keluarga, Bapak Ibu dalam sidang Tuhan ini, kita bisa bertemu dalam ibadah keluarga yang perdana di tahun ini. Amin. Haleluya, kita bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia selalu menopang, Dia selalu menyertai seluruh hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu bagi kami tak pernah habis, selalu baru setiap hari. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita nyatakan, dengan apakah kami balas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan? Yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Tuhan, Kau yang selalu setia bagi kami, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku
inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan selalu mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami berkumpul di sini khususnya kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga dalam sidang-Mu Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan menyatukan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau Bapa yang berkarya di tempat ini, Kau melawat setiap hati kami, setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan disenangkan lewat ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersatu hati. Kami menolak menghancurkan segala pekerjaan setan iblis penipu, segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara semua duduk, mari kita berikan salam sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Katakan, mari kita bersuka cita dalam ibadah keluarga ini. Mari kita bersuka cita dalam ibadah keluarga ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa. Tentunya kita bersuka cita pada malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Yang siap untuk bersuka cita dan siap untuk memuji Tuhan, mari dong kita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bertepuk tangan. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka selamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kita lambaikan tangan kita.
dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sebab kita punya Tuhan, Dia Yesus, Dialah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita, amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Amen. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya, semuanya angkat suaramu memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu Amin. padaku Cinta Tuhan akan kita. tak pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. setiamu tak pergi. Bapak Ibu saja mari memuji Tuhan. Ku mau selalu. Angkat suaramu. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Bersama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Tuhan yang selalu kami percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang besar bagi kami. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna,
Sembah dan puji bagimu Yesus, Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh membawa hidup kami dalam nyanyian, dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Amin. Biarlah Tuhan Yesus setiap nyanyian, syukur, puji-pujian kami membawa kami untuk bersekutu dengan Engkau. Amin. Membawa kami untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Amin. Membawa kami Tuhan Yesus untuk boleh Tuhan rindu mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Amin. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu pada saat ini bagi kami, kaum bapa, kaum ibu, keluarga dalam sidang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna. Amin. Dengan tidak bercacat Tuhan sampai pada hari kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja dan biarlah kami semua setia kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih, berbicaralah melalui perkataan firman kepada kami pada malam ini. Amin. Nyatakanlah apa yang Kau inginkan untuk kami hidupi, kami kerjakan. Roh-Mu bekerja di atas setiap kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, kaum bapak, kaum ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melaksanakan ibadah kita ini. Kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Haleluya. Ya, saudara, renungan kita malam ini yaitu setia. Yuk kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita baca 1-2 ayat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Dikatakan saudara, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi pengudusan itu secara keseluruhan. Dikatakan dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang menggenapinya. Tuhan mau, saudara, damai sejahteranya memenuhi seluruh hidup kita. Bicara damai sejahtera,
Saudara, ini berbicara tentang kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada damai sejahtera, di situ akan tumbuh. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera, ini bicara Allah yang adalah kebenaran. Menguduskan kamu seluruhnya, bicara pengudusan, juga bicara kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Nah, saudara, kemudian dikatakan ya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Ini saudara adalah kehidupan manusia. Manusia memiliki roh, manusia memiliki jiwa, manusia memiliki tubuh. Dan dikatakan di sini terpelihara, ketiganya ini terpelihara. Jadi bukan saudara dikasih Tuhan hanya rohnya, ya jiwanya tidak. Bukan hanya roh dan jiwanya, tubuhnya tidak. Ini Tuhan berbicara saudara dikasih Tuhan, ya harus ada keseimbangan. Amin. Ketiga-tiganya terpelihara. Dikatakan tak bercacat, rohnya tak bercacat, jiwanya tak bercacat, tubuhnya juga tak bercacat. Haleluya. Kenapa Tuhan mengendaki yang demikian? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah sempurna adanya. Maka Dia mengendaki baik roh, baik jiwa kita, baik tubuh kita, saudara, tidak bercacat, tidak bercela, saudara, sampai pada hari kedatangannya. Nah, ketika kita lahir baru, roh kita dilahirkan menjadi roh yang baru. Nah, Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Saudara, ada kehendak kita, ada keinginan hati kita. Kehendak kita, saudara, itu berbicara ke jiwa kita. Saudara, gue dikasihi Tuhan, maka jiwa kita itu, saudara, dipengaruhi atau diarahkan oleh firman yang kita terima. Maka jiwa kita itu dikuduskan oleh pengajaran firman. Haleluya. Amin. Kemudian tubuh kita yang adalah kemah daripada, saudara, roh jiwa kita. Jadi tubuh ini kemahnya. Maka tubuh yang adalah kemah daripada roh dan jiwa kita, saudara, itu kudus. Kenapa? Karena roh kita kudus, jiwa kita kudus, pikiran kita kudus, maka kemahnya itu kudus. Haleluya. Kenapa orang najis? Karena dia berpikir najis. Karena dia punya keinginan yang najis. Nah, saudara, di dalam keluarga kita, saudara, gue dikasih Tuhan, Tuhan mengendaki keluarga kita, saudara, terpelihara. Haleluya. Ya, semuanya terpelihara. Bapak, ibu, anak-anak terpelihara semua. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan menguduskan kita. Maka dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Tuhan menguduskan kita secara keseluruhan. Tuhan mengerjakan kekudusan itu enggak nanggung. Bukan hanya bibir yang berkata kudus, kudus Tuhan, tapi hati juga harus kudus. Bukan hanya hatinya, bukan hanya bibirnya, perbuatannya juga harus kudus. Tubuhnya juga kudus. 1 Korintus 3 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Membenarkan, saudara, kita ini bukan orang benar tapi dibenarkan. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, dibenarkan lalu dikatakan menguduskan, kita dikuduskan dan kita ditebus. 2 Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya satu umat
kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Untuk menguduskan bagi dirinya sendiri. Dikatakan kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan. Untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi kita ini dikuduskan untuk Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi panggilan pertobatan kita adalah panggilan yang kudus. Tuhan memanggil kita untuk dikuduskan. Haleluya. Amin. Kemudian saudara, roh kita. Roh kita ini sesuatu yang tidak terlihat secara mata jasmani kita. Tapi saudaraku dikasih, kehidupannya akan terlihat dari perbuatan, dari tindakan kita. Jadi kalau roh, saudaraku dikasih, roh kita adalah roh yang baru. Artinya kita menjadi kejadian yang baru. Maka saudara, perbuatan kita bukan lagi perbuatan yang lama. Cara hidup kita bukan lagi cara hidup yang lama, tapi cara hidup yang diperbaharui. Maka itu dikatakan siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, roh yang baru ada pada kita. Biarlah ini kita pertahankan dan terus menerus kita dibaharui. Haleluya. Nah, saudara, kita kerap kali mengenakan seperti misalnya sepatu hitam ini ya saudara. Lalu lama-lama dia makin lusuh. Nah, kemudian bagaimana supaya kelihatan baru lagi? Kita beli semirnya. Kita sikat lagi. Nah, sama seperti bahan-bahan misalnya dari kuningan atau tembaga. Ya, saudara, saya dulu saudara lihat saudara Pak polisi itu kalau nggak ada kerjaannya, nggak ada tugasnya, di posnya itu dia asik saudaraku menggosok-gosok kuningan daripada ikat pinggangnya itu sampai mengkilap betul. Ya, saudara, sepatunya juga disikatnya terus sampai kilat betul. Ya, saudara gue dikasih Tuhan, ya. Jadi seperti, nah bagaimana memperbarui kita? Coba ya saudara gue dikasih Tuhan, kalau yang tadi dikatakan saudara disikat dia sampai kelihatan seperti baru betul. Nah kita ini bagaimana supaya kita harus dibaharui terus? Maka saudara kita harus menjaga hubungan kita dengan Yesus. Amin. Haleluya. Menjaga hubungan kita dengan Yesus dalam apa? Dalam pujian, penyembahan, doa, pelayanan, persekutuan sesama anak-anak Tuhan. Nah saudara dikasih itu memperbarui kita dari hari ke hari. Haleluya. Amin. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini nyawa bicara roh. Saudara dikasih Tuhan, artinya begini saudara. Kalau kita saudara dikasih Tuhan mencintai saudara dikasih Tuhan, hidup ini saja dikatakan akan hilang. Tapi kalau kita mau mengorbankan hidup dunia ini untuk hidup kekekalan saudara, maka dikatakan ia akan saudara ya menemukannya. Dia akan memeliharanya saudara, dikatakan ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi roh kita ini saudara, nyawa kita ini saudara, itu harus dipelihara. Bagaimana cara kita memelihara? Tentu kita tahu yang disebut memelihara. Pasti diberi makan, pasti dirawat, diperiksa kesehatannya. Saudara gue dikasih Tuhan, ya. Dan sebagainya hal yang harus kita lakukan kalau dikatakan tindakan pemeliharaan. Kita menjaganya. Bukan hanya dijaga, enggak dikasih makan. Bukan. Saudara, dirawat saudara, dipelihara. Nah, saudaraku, roh kita ini harus terpelihara. Tuhan ingin memelihara kita, maka Tuhan meletakkan kita, membuat kita ada dalam satu gereja lokal. Haleluya. Amin. Lalu saudaraku di gereja lokal, saudara diletakkan lagi dalam satu kelompok saudara, dalam satu persekutuan yang lebih kecil untuk apa? Memelihara roh kita.
Kemudian Tuhan menempatkan saudara dalam satu pelayanan untuk apa? Memelihara roh saudara. Haleluya. Maka saudara kasih Tuhan, ada orang yang hanya terpelihara saudara tubuhnya. Ya. Tapi roh dan jiwanya tidak terpelihara. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan inginkan ya semuanya terpelihara, rohnya, jiwanya, tubuhnya terpelihara. Haleluya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iman dibicara kehidupan roh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bagaimana dia bertanding, saudara? Dia melatih tubuhnya, menguasainya. Dia bertekun dalam latihannya. Untuk apa? Dapat mengikuti pertandingan. Ya kaum bapak, kaum ibu, yuk kita melatih diri kita untuk ikut dalam pertandingan iman. Haleluya. Amin. Nah saudara, gue kasih Tuhan. Oke, di antara kita saudara, pasti saudara ada yang pintar memasak. Saudara mungkin pernah karena jago masak ikut lomba masak. Apakah itu salah? Tidak. Dan saudara semakin mengasah kemampuan saudara, skill saudara dengan berbagai macam saudara mengikuti lomba-lomba. Nah saudara, gue dikasih Tuhan ya. Dan lomba itu akan membawa kita kepada peningkatan. Mulai dari tingkat RT, masuk ke tingkat RW, masuk ke tingkat saudara, gue dikasih Tuhan apa? Ke tingkat sebelum kelurahan ada pedukuhan. Ya, saudara, dari tingkat pedukuhan ke kelurahan, dari tingkat kelurahan ke kecamatan, terus naik ke tingkat kecamatan ke kabupaten atau ke kota, saudara. Dari itu masuk ke tingkat provinsi. Lalu kita menjadi orang terkenal, kenapa? Mengalami peningkatan terus. Haleluya. Lomba itu mengalami peningkatan. Paulus berkata, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan. Bagaimana dia bisa mengakhiri satu pertandingan? Dia ada stepnya. Apalagi ini Paulus berbicara, saudara, pertandingan iman. Pertandingan kehidupan roh. Namun ini melibatkan seluruh hidup. Bukan hanya roh yang pergi, tubuhnya tinggal, tidak. Kita ini kan masih hidup, masih mengenakan tubuh jasmani. Maka kalau kita dikatakan mengerjakan perkara roh, kita melibatkan seluruh hidup. Haleluya. Amin. Nah, saudara, bagi kita kaum keluarga, kaum bapak, kaum ibu, ada pertandingan kita loh. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus berkata, aku mengakhiri. Akankah kita disebut orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan kita? Atau berhenti di tengah jalan? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mencapai garis akhir bukan sebagai pecundang, saudara, sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Nah, saudara, para pemenang yang akan memperoleh mahkota, para pemenang yang akan memperoleh hadiah. Haleluya. Amin. Katakan, saya adalah pemenang. Lebih dari pemenang. Nah ini kita pastikan ya, haleluya. Itu bukan sekedar kita berkata-kata, namun itu menjadi sesuatu yang terus kita kerjakan dan usahakan dengan giat dalam hidup kita. Haleluya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bahkan kalau kita baca tentang Rasul Paulus, dia berkata, darahku mulai dipersembahkan sebagai korban, dia katakan. Karena saudara dikasih Tuhan, Paulus ini saudara, akhirnya ujungnya dia itu dipenggal kepalanya di Roma. Sampai dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Ya, dia berkata demikian. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, ya, kita mengerjakan saudara gue dikasih Tuhan kehidupan roh. Kita nggak hanya bisa saudara gue dikasih Tuhan berkata-kata tanpa berbuat. Bertanding itu di arena. Ada arena pertandingan kita. Pertandingan iman kita ada arenanya. Haleluya.
Ya, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kenapa Tuhan katakan daging sama sekali tidak berguna? Karena daging dan darah tidak dapat saudara, dapat bagian dalam kerajaan sorga. Maka pakai daging dan tubuh kita ini saudara, mendukung roh kita. Haleluya. Mengerjakan perkara rohani, perkara kekal. Karena kita sebenarnya adalah makhluk roh. Amin. Jadi saudara, mari kita pergunakan tubuh kita ini. Saudara, ya, yang didiami oleh roh kita ini untuk bekerja. Haleluya. Nah, roh itu harus makan juga. Ya, makanan roh itu melakukan firman Tuhan. Percayalah, kalau roh kita melakukan firman, saudara, maka saudara pada kasih Tuhan, tubuh kita turut di dalamnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, baik roh, baik jiwa, baik tubuh kita itu saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, Yesus berkata, jangan bekerja saja. Jadi tubuh ini jangan hanya pakai untuk bekerja, hanya untuk makanan yang binasa. Tapi pakai tubuh ini untuk bekerja, saudara, untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maka pelayanan itu melibatkan, saudara, roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya. Amin. Maka setiap kita, saudara, ya kita nggak punya alasan. Aku udah tua, aku begini, nggak ada alasan itu. Libatkan semuanya. Haleluya. Amin. Ya, saya mengenal beberapa hamba Tuhan yang sudah berumur sekitar 75-an. Nah, mereka masih pergi, saudara, memberitakan Injil. Mereka masih pergi melayani. Ya, kerap kali dia udah nggak kuat berdiri, saudara. Lalu kalau melayani dia berkata, kasih aku tempat duduk. Ya, fisiknya, saudara, memang tidak sekuat dulu lagi. Tapi rohnya masih menyala. Rohnya masih, saudara, selalu ingin pergi, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, batas usia pensiun sekarang berapa ya? 60 ya, kalau guru ya. Kalau apa? Pegawai biasa 58 ya. Nah, kalau TNI, Polri 65. Tapi ada saya dengar saudara, kalau pegawai swasta itu ada umurnya cuma 55. Nah, berarti paling lama guru ya 60 ya. Ya, berarti saudara guru itu anti pikun ya. Haleluya. Makanya belum pensiun dia 60, yang lain 58. Haleluya. Nah, saudara kau dikasih Tuhan, lalu kita besok umur pensiun kita dari Tuhan kapan? Ya, kalau dia datang. Haleluya. Amin. Oke, makanan roh kita itu firman. Makanan roh kita itu juga pelayanan kita. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya saudara, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, dan waktu itu murid-murid berpikir, ada nggak seorang yang sudah datang membawa makanan kepada dia? Lalu dia berkata di ayat 34 dari Yohanes pasal 4 itu dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita kaum bapak kaum ibu diselamatkan Tuhan apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ada yang dipercayakan kepada kita. Ada yang harus kita kerjakan. Haleluya. Dan kalau sudah selesai, kita pasti pulang. Haleluya. Amin. Ya, kerap kali mungkin kita nggak bisa melihat apakah tempat kita sudah selesai atau belum. Kita nggak bisa lihat itu, Tuhan yang melihat itu. Haleluya. Amin. Nah, saudara, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Jadi bukan hanya sekedar melakukan kehendak Tuhan, namun harus selesai. Harus kita akhiri dengan baik. Kenapa? Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia mengawali, memulai di dalam kita. Dia juga kita menjadi yang mengakhiri. Gak nanggung, harus selesai. Haleluya. Amin. Nah, saudara, itu roh. Sekarang jiwa. Ya, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera ini bicara lagi kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, yang melampaui segala akal, saudara. Ya, melampaui segala akal manusia. Dikatakan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran. Saudara, gue dikasih terpelihara. Artinya kalau terpelihara dia terjaga dia. Kalau terjaga dia tidak tercemar dia. Tidak dicemarkan oleh dunia ini. Haleluya. Amin. Mazmur 19 ayat 7 atau ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, saudara, dunia ini akan terus bergolak dan bergolak dan bergolak, saudara. Bahkan kalau saya katakan dunia ini tidak akan makin baik, makin rusak. Kalau di zaman Nuh aja Tuhan berkata bumi itu rusak. Lebih-lebih lagi saudara di zaman sekarang ini. Bumi rusak. Siapa yang merusak? Sifat manusia. Keserakahan, ketamakan, keegoan manusia itu merusak segalanya. Saudara, keluarga bisa rusak. Siapa yang merusaknya? Ya orang yang berkeluarga itu. Percayalah, bukan setan yang merusak keluarga kita. Ya. Lalu orang menuduh setan terus. Setan itu berkata, aku belum buat apa-apa kok, katanya. Kok aku yang dituduh? Ya. Saudara, gue dikasih itu kan sifat manusia, ego. Saudara, itu akan merusak. Ya. Belum lagi kepentingan diri sendiri, itu akan merusak. Nah, saudara, Tuhan mau saudara, jiwa kita itu disegarkan. Maka apa yang bisa menyegarkan jiwa? Itu firman. Haleluya. Didengarkan aja dikatakan kita berbahagia. Itu katakan kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan yang menuruti segala yang tertulis dalam kitab nubuat ini, karena waktunya sudah dekat. Saudara, gue dikasih itu dikatakan berbahagialah mereka yang membacakan, yang mendengarkan. Membaca saja berbahagia, mendengar berbahagia, lebih lagi yang mengikutinya, menurutinya, mengerjakannya. Maka saudara, kalau kita membaca firman tiap hari, kita itu berbahagia. Tapi apakah itu memang benar-benar kita bahagia? Kalau itu memang membuat kita bahagia, maka membaca firman itu tidak akan kita lewatkan itu. Pasti kita lakukan itu. Haleluya. Amin. Kiranya itu benar-benar kita lakukan. Haleluya. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita ini harus segar. Pernah kita belanja kan? Kita mencari ikan yang selalu segar. Dan kalau boleh yang hidup. Cuma sayangnya ikan laut gak bisa hidup. Ya, harus di es. Lalu untuk memastikan dia itu masih fresh, kita buka di sininya kan,
Betul ya? Nah, lihat di sini kan? Oh, udah memutih, berarti udah lama ini kan gitu. Lalu kita lihat-lihat saudara dikasih Tuhan, matanya lagi. Oh, matanya udah kabur semua ini. Saudara, dipakai kacamata pun itu udah nggak bisa lihat itu. Kenapa? Karena yang mati, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita pun saudara mencari yang segarnya. Tuhan juga mencari yang segar. Haleluya. Dan Tuhan melihat manusia ini, aduh ini matanya udah buram ini. Udah gak segar ini, gak pernah baca firman ini kan gitu. Cobalah lihat saudara, kalau kita pergi ke tempat suatu, sangat senang melihat orang yang fresh loh saudara. Ya. Penampilannya, kita bukan lihat gayanya, tapi dia segar, bugar gitu loh. Ada orang bajunya udah rapi tapi ngantuk-ngantuk. Kita nggak suka lihat demikian, percayalah. Ini. Yakinlah, satu hari saudara akan menjadi pengkhotbah depan ini saudara. Saudara melihat jemaat kalau nggak segar dia menangkap firman itu, kadang-kadang saudara gimana rasanya gitu. Saya kan kemarin sebenarnya saya itu melayani KKR saudara. Hari ya Rabu, malah ya seperti ini, pas KKR itu. Tapi saya udah siap mau pulang, haleluya. Saya udah kemasi barang saya, karena begitu selesai KKR saya langsung ke bendara. Ya, jam 7 mulai KKR. Ya, kalau di sini kan kita udah mulai nguap itu, haleluya. Kesaksian saudara, puji-pujian, kesaksian saudaraku dikasihi Tuhan. Saya tahu mereka ini sebagian mulai dari pagi udah di situ, ya, dari situ. Lalu saya berpikir waktu saya nyampe firman Tuhan di tengah hampir jam 9 saudara, baru mulai loh khotbah. Di sini udah Bapak Tri, udah pulang itu kan gitu. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, saya memotong-motong bahan khotbah saya inilah supaya selesai, haleluya. Nah, lalu saudara di awal-awal masih segar semua, masih fresh semua, tapi lama-lama kan berjuang juga, haleluya. Nah, terpaksa saudara dikasihi Tuhan harus membuat cara bagaimana supaya mereka fresh, haleluya. Ya memang fresh juga, haleluya. Nah, tetapi saudara dikasihi Tuhan, saya percepat sajalah sudah. Mungkin gak ada saya 1 jam di situ. Ya. Lalu saya langsung katakan Pak Ketua, saudara mimpin 2 perdamaian. Karena kan 3 pembicara, haleluya. Ya, dia bicara perdamaian, haleluya. Saya bicara firman Tuhan, dia bicara pendamaian, saudara. Satu lagi Pak Dutom itu bicara 2 penutup, haleluya. Selesai sudah. Jadi orang juga berpikir 3 pembicara kapan dipulang. Pasti mereka terintimidasi di situ itu. 3 baru 1, ini belum mulai pembicara udah jam 9. Ya saudara, mulai pembicara jam 9. 2 lagi, orang pasti pikir-pikir kapan ini kan gitu. Nah saudara, ya saya melihat orang saudara kalau udah gak fresh saudara, itu menekan juga itu. Iya. Ya ada orang saudara gini terus pada sudah, haleluya kan itu. Nah, jadi Tuhan juga mencari yang segar. Amin. Katakan, Tuhan mencari jiwa yang segar. Jadi bukan hanya kita yang mencari yang segar-segar, Tuhan juga suka yang segar-segar kok. Sayur kalau udah layu-layu mana mau kita itu. Kalau bisa segar, fresh. Kalau boleh saudara dipetik di belakang rumah. Haleluya. Iya, padahal itu kebun orang kan gitu. Nah, saudara, Tuhan mau kita segar. Amin. Maka bagaimana kita segar saudara, kau dikasihi Tuhan, ya hadirat Tuhan lah jawabannya. Maka tiap hari kita lihat bagaimanalah orang yang gak segar bisa menang. Gak mungkin. Maka pemenang-pemenang itu saudara ada orang yang jiwanya segar itu. Amin. Haleluya. Nah saudara, kau dikasih, gak mungkin orang ikut berlomba kalau ngantuk-ngantuk. Gak mungkin itu, kecuali lomba tidur, haleluya. Gak mungkin saudara. Ya, ngantuk-ngantuk gak mungkin. Ciloko kalau ngantuk-ngantuk saudara. Ya, saudara, tadi saya ke arah jalan Solo saudara. Ada sesuatu yang saya beli.
Lalu di depan saya ada seorang anak gadis, saya pikir, lihat gak dia ini mobil menyeberang di depan sana gitu loh. Lalu mobil ini masuk gini, ditumpuknya tengahnya gini. Rupanya itu menghayal. Hujan, jatuh, muncrat darah. Kebetulan saya di belakang langsung berhenti. Pikir-pikir pecah kepalanya itu gimana? Rupanya itu kena kaca helm sini. Belah di sini. Saya tolong, saudara, kemudian baru datang. Nah, cuma dekat rumah sakit RS itu ya. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan. Lalu saya tanya lah dia, kenapa Mbak? Gak tahu Pak, aku gak lihat mobil depan katanya. Berarti kan melamun itu. Bawa motor, mata terbuka, tapi gak lihat. Ah, ini repot. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, kita ini kalau buka mata pasti melihat, ya amin. Jangan kadang-kadang mata terbelalak tapi nggak melihat apapun. Ya, terbelalak lah mata kita di hadapan Tuhan tapi nggak melihat Tuhan. Bukan begitu. Yuk, jiwa kita segar semua, amin. Haleluya. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, ya Tuhan mau saudara gue dikasih Tuhan, ya kita ini jiwa kita itu segar. Kemudian tubuh kita ini harus sehat. Amin. Maka harus dijaga. Istirahat itu perlu, iya. Makan yang sehat itu perlu, iya. Maka kita yang tahu kan tubuh kita ini. Betul ya? Kalau kita kurang sehat pergi ke dokter, dokter pasti tanya. Apa yang ditanya? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Ibu rasakan? Gimana perasaannya? Kita yang ditanya kok. Maka saya lebih salut dengan dokter hewan daripada dokter manusia. Kalau dokter hewan bisa ditanya, anjing kau rasain apa? Nggak ada itu. Kalau dokter manusia masih berkata, di sini ku sakit Pak, di sini ku berdiri. Ya, saudara, gue dikasih Tuhan, lalu apa lagi? Mual, lalu apa lagi? Pusing, lalu apa lagi? Dunia ini berputar kulihat. Oh, berarti baru naik komedi putar ya, kan gitu. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, tubuh kita ini harus sehat. Amin. Maka kepada kita diberikan, saudara, hikmat untuk menjaga tubuh kita ini. Tubuh ini harus dikasih makan. Itu pun gak sembarang makan, haleluya. Ada saya baca, saudaraku, kalau udah umur 50 mulai kurangi yang putih-putih katanya. Gula putih, nasi putih, lemak putih, itu babi itu saudara. Ya, harus mulai dikurangi itu semua katanya. Lalu saya tanya dokter. Saya katakan, dokter apa benar makanan itu? Ah, udah makan aja semua katanya. Mana? Ini dokter yang satu ini aneh pula. Makan aja semua katanya. Asal jangan kelewatan katanya. Ya kalau makan pisang ya terbatas. Jangan semua kau makan. Sakit perut. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, tubuh kita ini harus juga dilatih. Amin. Haleluya. Percayalah, bagian-bagian tubuh yang gak pernah kita latih, tangan ini kalau kita diami begini terus, salaman pun kita gak mau, saudara. Karena semua lawan kita satu gereja. Jadi kita gak mau salaman, saudara. Kita jaga begini tangan kita, saudara, gue dikasih Tuhan. Ya coba bayangin, saudara, itu hanya tempo 1 minggu saja jangan pakai. Saya yakin gak bisa begini panas. Orang itu kalau dipasung, 1 minggu dipasung, saudara, itu orang gak bisa jalan. Sarafnya mati, selnya saudara mati itu. Kenapa? Gak dipakai, gak difungsikan. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, Tuhan inginkan kita, saudara, tubuh kita ini kita gunakan. Paulus berkata, saudara, gue dikasih Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul. Yuk kita baca 1-2 ya. Sudah ada? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini
untuk hidup yang akan datang. Apakah salah kita olahraga? Tidak. Itu latihan badan ini untuk kita, saudaraku dikasihi Tuhan, tubuh kita sehat, saudara. Latih saudaraku dikasihi Tuhan. Sebenarnya kita naik ke sini, naik tangga itu saudara, kita bersyukur itu saudara. Lutut kita ini jadi goyang begini saudara. Ya. Nah karena kan begini, kita ini rata-rata punya transport semua. Kerap kali kita udah jarang jalan kaki. Ya. Jangan-jangan di rumah kita punya sepeda motor sendiri juga. Dari kamar ke kamar mandi. Atau naik itu nanti saudara yang ada 2 roda itu saudara. Gitu kan. Nah. Saudara, kalau kita ke Bethesda saudara, itu kalau naik sepeda itu dokter itu. Rumah sakit Bethesda ya. Itu dokter itu. Nah, maka bawa sepeda saudara ke situ, langsung dipikir saudara dokter. Nah, saudara, ya kita latih. Olahraga perlu, iya. Saudara, karena tubuh ini harus sehat. Amin. Iya, tubuh kita harus sehat. Kita perhatikan ya, roh, jiwa, tubuh. Jadi 3-tiganya ini harus sehat. Amin. Nah, dulu saudara kita diajari mens sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Lalu kita lihat orang gila, sehat juga tubuhnya, tapi jiwanya gila. Jadi saudara kasih, kita pastikan saudara kita ini nggak sakit jiwa, haleluya. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat, pikiran kita juga sehat, roh kita juga sehat. Amin. Jadi ketiga-tiganya harus sehat. Ya, sehat jasmani, rohani. Nah, ini yang rohani ini siapa yang tahu sehatnya? Haleluya. Kalau biasanya itu kan orang kalau mau apa namanya? Seperti caleg-caleg kemarin itu kan harus ada surat ini dari dokter dari rumah sakit jiwa pasti suratnya itu. Tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Ya. Saudara gue dikasihi Tuhan, padahal besok enggak kepilih masuk rumah. Nah, berarti gangguan jiwa itu pemilihan itu. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, tubuh kita ini harus dijaga. Maka dikatakan di sini Paulus berkata, latihan badani. Perlu gak kita latihan badani? Perlu. Haleluya. Perlu latihan badani. Saudara, perlu kita latih tubuh kita ini. Jangan sampai gak bisa bergerak. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Kenapa? Dengan tubuh ini kita melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan tubuh kita melayani Tuhan. Ya. Semuanya kita lakukan dengan tubuh kita ini. Kenapa? Karena roh kita masih mendiami tubuh ini. Maka kita harus jaga tubuh kita ini. Jadi kaum bapak, kaum ibu sehat semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, maka itu harus dijaga. Makanannya dijaga. Saudaraku dikasihi, kenapa tubuh ini harus dikasih makan? Kita nggak boleh lagi saudaraku sembarangan makan. Ya yang dimakan itu dipastikan saudaraku memiliki vitamin saudara yang baik untuk tubuh kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, jadi mari saudara kita jaga tubuh kita ini. Firman Tuhan berkata, saudaraku dikasihi, Roma pasal 12 ayat 2, ya, ayat 1 ya. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu. Jadi mempersembahkan tubuh ini juga ibadah yang sejati. Haleluya. Cobalah, kalau nggak sehat tubuh kita ini, gimana kita menyembah Tuhan? Ya, saya pikir ada juga terganggunya kita kalau nggak sehat. Orang bisa berdiri, lalu kita hanya tertidur. Saudara gue dikasih, oke lah, Tuhan mengerti kondisi kita lagi nggak sehat. Tapi kapan kita sehat, kan itu? Harusnya kita sehat seterusnya. Kenapa? Karena kita harus melayani Tuhan dengan tubuh kita ini. Kita mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kaum bapak, kaum ibu, tubuhnya harus sehat. Amin. Ya, supaya bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perkenanan tubuh ini kepada Allah di mana? Kita jaga kekudusannya.
Kita nggak ngikuti hawa nafsunya. Kita menyalibkan semua hawa nafsu daging kita. Disitulah kita berkenan kepada Tuhan dengan tubuh kita ini. Haleluya. Jadi kita jangan terjebak dengan hawa nafsu tubuh ini. Selalu saya katakan kan, ini tubuh kita ini ada nafsunya ini. Maka itu yang harus kita taklukkan. Supaya apa? Tubuh kita ini berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, jadi katakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Ada janji dalam ibadah kita. Janji hidup yang kekal itu dalam ibadah. Haleluya. Kalau dalam pekerjaan kita janji berhasil, janji beruntung itu di situ. Haleluya. Betul ya, kalau kita bekerja ada janji keberuntungan, itu pasti, makanya kita bekerja. Saudara gue dikasihi Tuhan. Jadi kalau untuk berhasil, beruntung itu di pekerjaan kita. Namun saudara untuk hidup yang kekal itu di ibadah kita. Haleluya. Nah jadi kalau saudara kita pakai badan kita ini bekerja untuk usaha, bisnis kita urus. Di situ ada janji kita berhasil, kita beruntung. Amin. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, untuk janji saudaraku hidup yang kekal, untuk janji saudaraku dikasihi Tuhan, ya kekekalan itu ada di ibadah. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, maka dikatakan saudaraku karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Percayalah, pekerjaan kita diberkati Tuhan itu sumbernya dari hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita. Amin. Itu melibatkan tubuh kita. Kemudian kita pakai tubuh kita untuk melayani Tuhan, saudara. Ibadah kita mengandung janji hidup ini dan hidup yang akan datang, hidup dalam kekekalan. Haleluya. Maka semua kaum bapak, kaum ibu sehat, pakai tubuhnya melayani Tuhan, pakai tubuhnya bekerja, pakai juga tubuhnya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Saudaraku dikasihi Tuhan, supaya janji firman tentang berhasil beruntung kita terima, janji Tuhan tentang hidup yang kekal kita terima juga. Haleluya. Amin. Nah, saudara gak usah khawatirkan keperluan kita. Tuhan mencukupkan segala yang kita perlukan. Selagi kita pakai tubuh kita ini berkarya, percayalah saudara, Tuhan pasti memberkati. Amin. Dan Tuhan senang dengan orang yang rajin. Tuhan senang dengan orang yang suka bekerja. Yang mempergunakan waktunya, saudara, memakai tubuhnya untuk bekerja. Tuhan suka dengan orang yang seperti itu. Maka Tuhan gak pernah memilih dan memanggil seorang pemalas, gak ada itu. Kalau kita baca di Alkitab, semua yang dipanggil Tuhan itu orang rajin semua itu. Bahkan dari tengah-tengah pekerjaannya mereka diambil Tuhan. Haleluya. Bukan dari tengah-tengah waktu dia tidur-tidur malas-malasan. Bukan, saudara. Itu dari pekerjaan semua dipanggil Tuhan. Lihat Petrus dari mana dipanggil Tuhan. Saudara, dari menjala ikan. Ketika dia gagal, saudaraku di sana dia bertemu dengan Tuhan. Lihat saudaraku dikasihi Tuhan, ya, dari mana Paulus dipanggil Tuhan. Ketika dia pergi ke kota Damsyik, saudara, untuk menganiaya jemaat. Di sana dia dipanggil Tuhan. Nah, kalau kita baca itu semua, saudaraku, kita temukan semua mereka itu bukan dipanggil dari kondisi nganggur. Kondisi sedang berbuat. Haleluya. Nah, saudara, terakhir, mari kita setia. Amin. Haleluya. Nah, orang yang setia itu dikatakan berpegang kepada sumpah walau rugi. Itu orang yang setia. Saudara, berpegang kepada sumpah walau rugi. Tidak berubah. Dia berpegang terus. Rugi kau lah, enggak apa-apa. Memang ya aku udah ngambil janji loh. Aku udah ngambil sumpah. Aku gak bisa berubah lagi. Jadi sekalipun rugi dia tetap berpegang kepada sumpahnya. Itu orang yang setia. Dia tidak dirubah oleh apapun saudara kesetiaannya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan. Orang yang berpegang kepada kepercayaannya itu orang yang setia. Orang yang berpegang kepada apa yang dipercayakan kepadanya itu orang yang setia. Orang yang berpegang kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya, dijaganya, dikerjakannya, itu orang yang setia. Hendaknya kesetiaan kita jangan dirubah oleh orang lain. Haleluya. Ya, saudara jangan berubah. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan,
Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Ini kepada jemaat yang ada di Smyrna. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai ya, kesetiaan itu sampai mati. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu, pegang. Maksudnya ini yang Tuhan katakan, apa yang ada padamu sesuatu hal yang baik. Pegang, jangan lepaskan. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan lepaskan. Ini orang yang setia. Apa yang dipercayakan kepadanya dipegangnya, takkan dilepaskannya. Apapun yang berlaku di sekelilingnya tidak mempengaruhi dia. Itu orang yang setia. Haleluya. Amin. Wahyu 3 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, kita ini jangan berubah setia. Dalam keluarga kita jangan berubah setia. Terhadap pasangan kita, terhadap suami, terhadap istri, jangan berubah setia. Haleluya. Ya, saudara, jangan juga kita berubah setia terhadap usaha dan pekerjaan kita. Percayalah, satu usaha yang dikerjakan dengan setia itu pasti membuahkan hasil. Jangan seperti saya katakan itu, 3 minggu kita jual gorengan. Setelah itu kira kurang laku, kita jual sepatu. Ya besok jual gorengan lagi, akhirnya sepatunya digoreng lagi. Seperti itu. Nah, saudara, kemarin saudaraku dikasihi Tuhan di dekat kami itu ya, saudara, ada awal-awal puasa kemarin ada jual gorengan di situ sore-sore. Tapi cuma bertahan mungkin 3 hari. Ya, saudara hari ketiga itu hari keempatnya saya pingin beli gorengan, tapi udah nggak di situ. Ya, saya pikirkan ini kan lebih dekat dengan kita, nggak jauh-jauh di situ kan gitu. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, akhirnya gerobaknya di situ, dekat pos ronda itu, di pojok-pojok sebelah sini, sebelah selatan ya saudara. Saya perhatikan ini bekerja tidak setia. Saudara setia dulu, haleluya. Ini cuma berapa hari ya, akhirnya gerobaknya di situ tinggal. Nah, saudara, kita jangan berubah setia. Kenapa orang saudaraku tidak berhasil? Karena tidak setia. Percayalah, kesetiaan itu pasti membuahkan hasil. Cuma memang banyak orang gak bisa bertahan. Kenapa? Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu ada godaan-godaan yang lain. Atau ada faktor-faktor yang lain. Sehingga dia gak bisa bertahan untuk setia. Nah, saudara, setialah kita sebagai anak Tuhan. Setialah kita sebagai pelayan Tuhan. Setialah kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Setialah kita terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui gereja Tuhan ini. Pelayanan dipercayakan, yuk kita kerjakan dengan setia. Karena Tuhan mencari orang yang firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik, tetapi yang setia siapa yang menemukannya. Tuhan mencari orang yang setia. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menemukan kita, kaum bapak, kaum ibu dalam gereja Tuhan ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, bersahabat juga harus setia loh saudara. Haleluya. Kerap kali saudaraku dikasihi Tuhan, banyak faktor-faktor orang akhirnya gak setia dengan sahabatnya. Saudara, kalau bersahabat itu kita harus setia. Saya selalu menjaga teman-teman saudaraku dikasihi Tuhan, mulai dari SD, SMP, sampai ke STM saudaraku. Saya mencoba menghubungi mereka saudara. Dan yang paling tetap itu adalah yang ada di grup SMP-nya. Ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya mencari teman-teman saudaraku yang dulu bersama-sama dengan melayani. Bahkan boleh saya katakan
mereka adalah orang yang saya bina dulu. Nah, saudara, waktu pelayanan mereka masih, saudara kecil, boleh katakan ya belum wah lah. Tapi saudara kasih itu kan sering, mereka itu sangat mudah ngangkat telepon gitu loh. Kalau saya telepon langsung diangkat. Haleluya bang, salam bang, langsung gitu. Ada satu katakan, haleluya tulang, ada apa kabar tulang, gimana? Nah, saudara, tapi dalam beberapa waktu ini, terakhir-terakhir ini, saya teleponi mereka itu paling susah ngangkat telepon. Artinya begini saudara kasih Tuhan, saya pikir begini, oh mungkin dia udah gak perlu dengan saya. Mungkin gak punya kepentingan lagi, gak punya keperluan lagi. Jadi saudara, kesetiaan kita bukan karena sebuah kepentingan. Ya, kesetiaan kita harus dibangun berdasarkan hubungan. Ya memang orang akan membangun hubungan, kadang-kadang hubungan ini pun gak murni. Hanya berdasarkan saudara kasih Tuhan kepentingan tertentu. Maka saudara kasih Tuhan setia, memang ini akan langkah. Tapi kiranya Tuhan menemukan kita semua adalah orang-orang yang setia. Haleluya. Amin. Amin. Kata-kata nyanyian berkata, kau dapati aku tetap setia. Tuhan melihat bagaimana hubungan kita dengan istri. Kau dapati aku. Bagaimana hubungan kita dengan gereja kita? Kau dapati aku. Bagaimana hubungan kita dengan pelayanan kita? Kau dapati aku tetap setia. Bagaimana hubungan kita di kelompok sel kita? Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Tuhan mencari itu loh. Tuhan mencari bukan orang yang wah. Percayalah, Tuhan mencari orang yang setia. Amin. Coba Yesus berubah setia enggak dia? Ketika Petrus, saudara, berkata tidak mengenal dia. Ketika Yudas mengkhianati bahkan menjual dia hanya demi 30 keping perak. Apa Yesus berubah setia? Ketika orang-orang sudah mulai memaki dia sementara dia ada di kayu salib begitu menderita. Apa Yesus berubah setia? Saudara kasih Tuhan. Maka saudara, ketika di sekeliling kita yang berubah, kita jangan ikut dirusak. Haleluya. Pertahankan kita setia. Kalau orang lain yang berubah, biarlah. Tapi komitmen kita terhadap Tuhan, saudara, jangan sampai rusak. Haleluya. Amin. Mari saudara pelihara kesetiaan. Maka dikatakan, hendaklah rohmu, jiwamu, dan tubuhmu terpelihara. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkati kita, kiranya firman ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Tangan kedua tangan kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa yang lemah lembut, Bapa yang penuh kasih, biar kau temukan hati kami, hidup kami setia kepadamu, setia kepada firman-Mu, setia kepada janji kami kepadamu, setia kepada keputusan yang kami ambil untuk mengikut Engkau, untuk mengiring Engkau seumur hidup kami, setia kepada kebenaran-Mu. Bapa, ini hidup kami, ini siap kaum Bapa, kaum Ibu dalam sidang-Mu. Kami mau setia mengikut Engkau, kami mau setia mengiring Engkau. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu. Haleluya. Biar roh kami menyala-nyala melayani Tuhan, biar kami menyala-nyala mengerjakan pekerjaan Tuhan. Syamana-mana tidak pada tanah, biar jiwa kami disegarkan oleh perkataan firman-Mu, disegarkan oleh perkataan-perkataan firman yang kami dengarkan. Biar roh kami bergit menyala-nyala melayani Tuhan. Biar tubuh kami semua sehat dan kuat di dalam Tuhan. Oh, biar dengan tubuh kami melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, dalam mengiring Tuhan kita melibatkan 3 hal: roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan mau ketiganya ini terpelihara adanya. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Bahkan sampai pada hari kedatangan Kristus, Ia menemukan tidak bercacat, tidak bercela. Maka saudara, kita bertanggung jawab menjaga kehidupan rohani kita. Kita bertanggung jawab menjaga jiwa kita agar tetap segar. Kita bertanggung jawab saudara menjaga tubuh kita ini agar kita sehat. Agar dengan tubuh yang sehat kita dapat bekerja, dapat berbuat dalam hidup ini. Sehingga janji keberhasilan, keberuntungan, janji berkat itu diberikan kepada kita. Amin. Kita juga menjaga tubuh kita dan memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Sehingga saudara perkara hidup yang kekal disediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kaum Bapak, kaum Ibu, keluarga sedang Tuhan. Mari kita perhatikan ini saudara. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian saudara kita libatkan ini untuk setia kepada Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan. Percayalah, orang yang setia ini yang dicari Tuhan. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang wah, orang yang hebat. Tuhan mencari orang yang setia. Amin. Kiranya Tuhan menemukan setiap kaum bapak, kaum ibu, setiap keluarga dalam sidang Tuhan ini adalah pribadi-pribadi yang setia kepada Amin. Tuhan. Amin.
Mari kita setia. Mari kita setia. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami sudah mendengarkan perkataan firman ini. Amin. Engkau menghendaki roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara. Amin. Dan kami bertanggung jawab untuk roh kami. Amin. Untuk jiwa kami. Untuk tubuh kami. Amin. Agar ketiganya tidak bercacat. Tidak bercela sampai pada hari Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Amin. Dan biar ketiga hal ini kami pergunakan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Mu berkata, biarlah roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Sampai pada hari Tuhan menyatakan dirinya kepada kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita. Haleluya Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan yang sangat mengasihi kita ya. Kita selalu diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biar setiap kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan ya. Apa yang sudah Tuhan percayakan bahkan kalau bisa saudara kita semakin bertambah-tambah ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan, kesehatan, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kita semakin bertambah-tambah untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Kita semakin aktif saudara. Haleluya. Saya percaya kita seperti firman Tuhan tadi ya. Sudah sangat memperlengkapi kita semuanya. Ya, kita mempercayakan hidup kita, pasti Tuhan akan semakin memberkati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mengerjakan penginjilan dan perkunjungan ya supaya bulan April nanti ada keluarga-keluarga baru yang dibawa untuk datang beribadah. Setiap kita tentu bertanggung jawab untuk itu. Sampai saat ini Tuhan masih mencari buah daripada kita ya. Biarlah pada saat Tuhan mencarinya, Tuhan menemukannya ya, mendapatkannya daripada kita dan Tuhan bisa menikmati, mencicipi buah tersebut saudara. Haleluya. Membuat Tuhan tentu sangat bersuka cita dengan kehidupan kita. Haleluya. Seperti yang sudah disampaikan akan ada saudara baptisan air yaitu Sabtu tanggal 29 ya di kolam baptisan Rumah 2 Emalta. Jam 10 pagi dimulai dan untuk pembekalannya itu akan diadakan Selasa tanggal 25. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengerjakan jiwa-jiwa ya, anggota-anggota kelompok selnya atau ada jiwa-jiwa yang kita kenal dia belum baptisan atau dia masih ragu-ragu kalaupun dia belum pasti. Ini kesempatan bagi mereka ya untuk bisa mengikutinya. Jadi marilah kita kerjakan bersama-sama ya, karena baptisan air itu tidak setiap minggu atau setiap bulan saudara ya, ada hari-hari tertentu. Untuk itu ini satu kesempatan yang luar biasa ya, agar setiap umat Tuhan itu menggenapkan firman Tuhan dalam hidup mereka, memberi diri mereka dibaptis. Dan untuk itu tentu mereka perlu mendengarkan firman Tuhan, karena dengan mendengarkan saudara mereka memiliki iman ya. Jadi dengan sendirinya nanti mereka akan menggenapkan firman Tuhan, memberi diri dibaptis. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya ya. Jadi jangan lupa Selasa tanggal 25 Maret ya 2025 tentunya jam 6 sore akan diadakan pembekalan baptisan air bersamaan dengan TDRK. Jadi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang belum dibaptis tentu baptisan ditenggelamkan sangat diharapkan. Ya tentu kerjasama kita semuanya agar semuanya bisa datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan nanti pasti mereka percaya karena Roh Kudus bekerja. Kita tahu firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia ya, supaya semuanya bisa menggenapkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian Sabtunya tanggal 29 disitulah saudara baptisan airnya jam 10 pagi ya di kolam baptisan Rumah 2 Emalta. Kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda-pemudi remaja. Tetap kita bekerja sama kelompok-kelompok sel ya, karena itu kan baptisannya jam 10, ibadah pemuda-pemudi, remajanya jam 3. Kalau pemuda-pemudi remajanya
mulai mengikuti dari jam 10 puji nama Tuhan. Tapi kalau mereka bisa jam 3 saudara, tentu perlu nanti yang mengkoordinir dari setiap wilayah ya. Kalaupun pada hari Sabtu kemarin sudah bicarakan, tentu tetap kerjasama dengan kelompok-kelompok sel. Jadi mari kelompok-kelompok sel yuk mari perhatikan, nah cari tahu bagaimana. Nah untuk keberangkatan mereka nanti ya pada tanggal 29 dan tentunya juga saudara pada baptisan air dan juga untuk ibadah pemuda-pemuda remaja. Puji nama Tuhan. Dan kita tahu semuanya hari Jumat itu ada doa syafaat ya 7:30 sampai jam 9 malam tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara aktif ambil bagian di dalam doa syafaat. Puji nama Tuhan, ibadah minggu pagi kita tentu kita tidak akan lupakan. Ibadah minggu pagi jam 8, ibadah minggu sore jam 5 sore di tempat ini. Mari kita semakin bertambah-tambah, semakin setia supaya pada saat Tuhan mencari kita ditemukannya setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kemudian selesai ibadah ini nanti, kita akan bersama-sama saudara untuk membicarakan kelanjutan pemakaian SNI ini. Saya percaya, kita semuanya bersuka cita, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini pengumuman, kita bawa persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah membangun gereja-Mu Tuhan. GKI Immanuel Yogyakarta ini kami bersyukur. Engkaulah yang menjadi kepala atas gereja-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu, Kau akan berkarya dengan luar biasa. Kehendak-Mu akan terjadi Tuhan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kemuliaan-Mu akan semakin dinyatakan. Amen. Supaya gereja-Mu ini menjadi berkat Tuhan. Amen. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun Tuhan Yesus di kota Yogyakarta ini. Terima kasih Bapa yang di sorga juga untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kami tetap menjaga roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna Tuhan. Untuk itu Bapa yang di sorga, kami terus hidup dalam Engkau, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bawa persembahan kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, Roh Tuhan memimpin kami. Amen. Supaya apa yang Tuhan kehendaki itu yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Amen. Sehingga menjadi persembahan harum menyenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati segenap persembahan ini. Amen. Dan Tuhan tentu memberkati setiap umat Tuhan, keluarga-keluarga ini. Amen. Tuhan memberkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sehingga ada keberhasilan, ada kemenangan, amen, bahkan ada keberuntungan. Jadilah Tuhan sebab Tuhan menjadikan atas mereka semuanya. Amen. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang bersuka cita untuk melakukan firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puja. Amen. Kami mau bersorak, bahkan kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, kami haleluya. Berdiri. Haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam ini, ibadah keluarga. Dalam sidang-Mu ini terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih setiap kaum bapa, kaum ibu, keluarga-keluarga yang sudah datang dalam ibadah ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, kaum bapa, kaum ibu yang belum sempat hadir, kami percaya Tuhan, di hari yang akan datang di bulan depan, mereka pasti bisa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kaum bapa, kaum ibu, keluarga-keluarga sidang-Mu semakin berkemenangan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam tiap-tiap pelayanan. Dalam seluruh ibadah ini biarlah pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Dari setiap mereka boleh diingat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa. Berkatilah setiap kaum bapa, berkatilah setiap kaum ibu, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dari setiap keluarga dan rumah tangga dalam sidang keluarga dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, biarlah keluarga dan rumah tangga dalam sidang-Mu ini adalah keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua kaum bapa, kaum ibu, keluarga dalam sidang Tuhan ini, semua sehat kuat di dalam Tuhan. Panjang umur di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah seluruh ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau berkati juga rapat nanti yang kami lakukan sebentar. Bahkan juga Tuhan, setelah semuanya selesai nanti kami akan pulang. Tuhan menyertai seluruh perjalanan kami dari tempat ini hingga ke tempat kediaman kami masing-masing. Berkatilah setiap kendaraan dan transportasi yang kami pakai, semua ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Tuhan, berjalan depan kami, buka jalan di hadapan kami. Di belakang kami menutup barisan kami. Kami tolak usir, patahkan segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut, segala niat-niat jahat manusia tidak boleh jamah kami. Segala sumpah, serapah, kutuk tidak boleh mengena kepada kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami sambut dan kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus, melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami terima berkat-Mu, berkat Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji